天魂技术拥有莫测玄妙。此术竟是通过万神，你快崩溃了，我们走。那小子身上的命。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-667-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 666. Kemarin Kinchan bersama yang lainnya telah memasuki sebuah ruangan, di mana leluhur itulah yang membawa mereka kemari. Ia tentu tidak bukan adalah leluhur dari keluarga Ji yang telah naik ke alam surgawi. Namun alasan mengapa dirinya bisa mati di sini tidak dapat ia beritahukan terlebih dahulu. Sekarang ia pun memberikan kekuatan kepada Jiruyu karena bagaimanapun kristal ungu telah memilihnya untuk menjadi pewaris selanjutnya. Setelah memberikan kekuatan kepadanya, sekarang adalah giliran dari Ji Hongchan. Ia sangatlah kaget karena ada yang memasang segel hidup dan mati kepada keturunannya. Ia bisa dengan mudah menghancurkan segel tersebut. Ia sangatlah marah kepada Kinchan karena sudah berani memasangkan segel itu kepada keturunannya. Namun untung saja ia hanya bercanda. Sekarang leluhur itu pun akan memberikan kekuatan kepadanya. Tapi dia itu sempat kaget dengan kehadiran dari parasit emas. Leluhur ini mencoba untuk mengusirnya. Namun ada kekuatan yang menahan hal tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Leluhur ini memberitahu Kinchan kalau ia tidaklah berani untuk ikut campur dengan takdirnya. Kinchan pun penasaran apakah ia akan terus berada di bawah takdir bersama benih emas itu. Sambil tertawa, leluhur ini mencoba untuk menenangkan Kinchan. Pasalnya benih parasit memang bisa menghancurkan, namun hal itu juga bisa membantunya. Pada dasarnya, keberuntungan dan kesialan itu memang saling terikat. Inilah yang namanya sebuah takdir. Untuk bisa membantu Kinchan, leluhur itu akan memberikannya sebuah teknik jiwa rahasia. Hal ini tentu saja membuat Kinchan sangatlah senang. Ia berterima kasih kepadanya. Teknik rahasia itu bernama teknik telarang jiwa surgawi. Teknik yang berhasil mereka dapatkan dari alam surgawi. Selain itu, teknik ini memiliki kekuatan yang tidak terukur. Pada hari inilah leluhur itu akan memberikannya kepada Kinchan. Sesaat kemudian berbagai formasi pun muncul dan hal itu mengandung berbagai bagian dari teknik jiwa tersebut. Meskipun hal itu sangatlah berat, namun Kinchan bisa dengan mudah menyerap semuanya.天魂技术拥有莫测玄妙。Hingga pada akhirnya mereka pun keluar dari tempat tersebut. Sesaat kemudian Kinchan telah menyelesaikan latihannya. Jiruyu menanyakan kondisinya dan untung saja Kinchan itu baik-baik saja. Namun dia ini agak canggung berhadapan dengan Ji Hongchan karena sebelumnya dia telah dirinya jadikan sebagai budak. Untung saja Ji Hongchan tidaklah mempermasalahkan hal itu. Ia pun meminta Kinchan untuk membantu mereka dalam mengalahkan ras-ras iblis dan juga menyelamatkan keluarga Ji. Hongchan berjanji akan selalu menuruti perintahnya. Kinchan merasa sangatlah lega. Selain itu, ia juga memberikannya cairan spiritual terlarang milik keluarga Ji. Dengan cairan itu, maka Ji Hongchan bisa menyelesaikan penyuciannya. Setelah berterima kasih kepadanya, tanpa berlama-lama, Ji Hongchan langsung saja menyerap cairan tersebut. Jiruyu akan memberikan bantuan kepadanya agar bisa mempercepat proses penyerapan. Sementara Kinchan sendiri akan memahami seluruh teknik telarang jiwa surgawi. Ia sadar betul kalau ini merupakan teknik rahasia khusus yang melibatkan pembagian jiwa kultivasi secara terpisah. Setelah itu, maka penggabungan jiwa menjadi satu dilakukan.
Qinchen senang karena teknik itu akan melengkapi teknik 1000 dewa. Saat itulah Qinchen mulai melakukan penggabungan karena jika hal ini terjadi, maka bukan tidak mungkin jiwanya untuk naik ke ribuan kali lebih kuat. Keduanya juga dapat saling meningkatkan satu sama lain. Baik Kia maupun Ji Hongchen masihlah terus berkultivasi. Hingga akhirnya mereka berhenti dan Qinchen bersama yang lainnya memberikan hormat kepada leluhur itu. Dia berjanji jika berhasil memasuki alam surgawi di masa depan nanti, maka ia akan berusaha untuk mencari informasinya dan menemukan para pendahulu dan juga teman-teman lamanya untuk memberitahukan apa yang telah terjadi di sini. Tapi tiba-tiba saja sebuah getaran pun terjadi di mana patung leluhur ini pun harus hancur, yang sepertinya dia telah menyerahkan seluruh kekuatan terakhirnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, tempat ini kembali bergoncang, yang sepertinya area terlarang akan segera runtuh. Mereka pun bergegas untuk pergi, sementara di sisi luar kekacauan juga tengah terjadi. Tetua ini mengajak leluhurnya untuk pergi karena mereka masihlah belum menemukan cara untuk bisa menembus penghalang. Leluhur ini sadar betul betapa kuatnya pintu masuk area terlarang, tapi dia itu tidak ingin menyerah. Alhasil tetua ini pun menyarankan untuk memberitahu permaisuri istana Piao Miao. Hanya saja leluhur ini tidaklah ingin memberitahukan rahasia tempat mereka kepada sang Guan Xier. Tetua ini pun bingung harus berbuat apa lagi. Sampai pada akhirnya tempat ini menjadi semakin kacau saja. Begitu pula dengan kelompok Qinchen. Pasalnya ini adalah petir surgawi. Qinchen pun meminta Jiruyu untuk segera membuka penghalang karena mereka harus bergegas pergi dari tempat itu. Tanpa berlama-lama, Jiruyu langsung membuka jalan keluar di mana akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan diri. Hanya saja masalah belumlah usai karena bagaimanapun kelompok ras iblis tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Leluhur ini sangat terkejut karena mereka berhasil memasuki area terlarang. Tetua ini pun menjadi begitu murka karena Jiruyu dan Ji Hongchen telah bekerjasama dengan orang luar. Ini sama saja dengan mengkhianati keluarga. Ji Hongchen menyadarkan mereka karena sejak awal merekalah yang telah melakukan pengkhianatan kepada keluarga. Leluhur mereka semakin murka atas apa yang telah terjadi. Ia berjanji kalau hari ini adalah hari kematian mereka semua. Namun sering sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan telah terjadi di mana Jiruyu akan berhadapan dengan tetua dari ras iblis. Dia yang sudah berada di ranah Martial Emperor tentu memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi berbagai serangan yang tetua ini berikan bukanlah masalah lagi untuk Jiruyu. Ia bisa dengan mudah memberikan perlawanan kepadanya, dan bahkan sekarang ialah yang akan dia tekan balik. Sementara Qinchen hanya menonton saja. Ia sadar betul kalau petir surgawi ini merupakan masalah yang cukup berbahaya. Karena itulah Qinchen hendak melakukan sesuatu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.